Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Rifai, mahasiswa Teknik Kimia Sekolah Tinggi Teknologi Fatahillah Cilegon dengan NIM 4321 8242 012 3007. Pada kesempatan kali ini, saya di sini ingin membahas sedikit tentang pembuatan bioetanol dari kulit singkong atau dengan nama ilmiah Manihot esculenta crans dan tongkol jagung zeamyce, di mana pada saat ini untuk bahasan kali ini itu terbagi dalam tiga topik. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari pembuatan bioetanol dari kulit singkong dan tongkol jagung ini dilatar belakangi oleh ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil yang menciptakan tantangan besar akibat ketersediaan yang terbatas, meningkatnya konsumsi energi, dan krisis lingkungan global. Bioetanol, khususnya generasi bioetanol kedua, dapat menjadi solusi inovatif karena mampu memanfaatkan limbah pertanian seperti kulit singkong dan tongkol jagung sebagai sumber alternatif. Pemanfaatan limbah pertanian menjadi bioetanol tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga dapat mendukung pendekatan ekonomi sirkular dengan fokus pada keberlanjutan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat dibuat yaitu yang pertama adalah fermen bioetanol dari limbah kulit singkong dan tongkol jagung perlu diuji untuk mengetahui efisiensi yang dihasilkan. Lalu, ada variabel seperti konsentrasi substrat, jenis mikroorganisme, dan faktor fermentasi yang perlu dianalisis dampaknya pada hasil produksi bioetanol. Dan yang terakhir ada identifikasi apakah kulit singkong dan tongkol jagung memiliki nilai efisiensi energi tertinggi untuk pengembangan lebih lanjut yang diperlukan bagi sektor energi terbarukan. Di mana tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengukur hasil produksi bioetanol dari limbah kulit singkong dan tongkol jagung sebagai bahan baku utama, meneliti pengaruh faktor-faktor proses seperti suhu, pH, dan waktu fermentasi terhadap hasil bioetanol. Dan yang terakhir, menentukan substrat lignoselulosa dengan efisiensi tertinggi untuk produksi bioetanol secara berkelanjutan. Adapun manfaat dari penelitian kali ini yaitu memberikan kontribusi penting dalam eksplorasi pemanfaatan limbah pertanian untuk bioetanol guna mendukung program energi terbarukan di Indonesia. Lalu ada mendorong pengurangan limbah pertanian seperti kulit singkong dan tongkol jagung secara kreatif dan produktif guna melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi paduan awal bagi sektor industri bioenergi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan sumber energi ramah lingkungan berbasis limbah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka, di mana tanaman dan kulit singkong ini eh, karena singkong merupakan tanaman pokok di Indonesia yang menduduki peringkat keempat setelah sawit, padi, dan karet dengan produksi yang mencapai jutaan ton. Tanaman ini memiliki nilai ekonomis yang besar baik sebagai sumber pangan maupun sumber energi, di mana kulit singkong ini mengandung lignoselulosa yang signifikan, terdiri atas 57% selulosa, 22% lignin, dan serat yang panjang hingga 0,5 cm. Pengelolaan yang optimal dapat menyumbangkan solusi ekologis sekaligus bahan baku bagi bioenergi. Selanjutnya adalah jagung dan tongkol jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat utama di banyak daerah tropis, termasuk Indonesia. Selain bahan baku makanan pokok, jagung juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri. Di mana tongkol jagung sendiri ini kaya akan lignoselulosa yang secara khusus memiliki potensi besar untuk produksi bioetanol generasi kedua, di mana kandungannya menjadikannya sumber energi terbarukan yang murah dan berlimpah. Dan pemanfaatan limbah tongkol jagung saat ini, pasca panen, limbah tongkol jagung sering dibakar atau dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya pemanfaatan limbah ini akan memberikan dampak positif yang baik bagi dari segi ekonomi maupun segi lingkungan. Lalu ada etanol dan bioetanol, di mana sifat fisik dan kimia etanol adalah senyawa mudah menguap dengan titik didih 78,4 derajat Celcius yang sifatnya larut dalam air dan dapat dibakar, menjadikannya sebagai bahan baku yang fleksibel untuk industri maupun energi. Yang kedua, ada perbedaan etanol sintetis dan bioetanol, di mana etanol sintetis dibuat dari minyak bumi atau batu bara secara kimia,
Sedangkan bioetanol berasal dari fermentasi bahan organik seperti singkong dan jagung, di mana bioetanol lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, keuntungan bioetanol terhadap lingkungan adalah membantu mengurangi emisi karbon, mudah diproduksi dari limbah lignoselulosa, serta mendukung pengelolaan sumber daya secara sirkular. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bioetanol terbagi ke dalam tiga generasi, yakni generasi pertama adalah bioetanol yang dibuat dari bahan pangan seperti ubi kayu dan jagung. Namun penggunaannya bersaing dengan kebutuhan pangan, sehingga pengembangannya terbatas. Lalu ada generasi kedua, yang menggunakan limbah biomasa lignoselulosa seperti kulit singkong dan tongkol jagung, di mana kendala utama adalah kandungan lignin yang tinggi yang membutuhkan teknologi mahal untuk proses pemisahan agar mendapatkan bioetanol yang lebih optimal. Dan yang terakhir adalah bioetanol generasi ketiga, yakni bioetanol berbasis mikroalga dengan keunggulan rendah lignin, cepat tumbuh dan ramah lingkungan. Mikroalga juga menghasilkan bioetanol sambil menyerap CO2 sehingga memberikan manfaat ekologis tambahan. Di mana pada proses pembuatan bioetanol ini terbagi ke dalam tiga tahapan. Yang pertama tahapan pra-perlakuan, tahap hidrolisis, dan tahap fermentasi. Di mana tahap pra-perlakuan memisahkan lignin dari biomasa melalui proses delignifikasi dengan bahan kimia seperti NaOH dan memastikan serat yang lebih siap untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, tahap hidrolisis, yakni polisakarida pada kulit singkong dan tanggal jagung dipecah menjadi gula sederhana menggunakan metode hidrolisis asam yang memungkinkan proses fermentasi lanjutan. Dan yang terakhir adalah tahap fermentasi, di mana ini menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk mengubah gula menjadi bioetanol melalui fermentasi anaerobik, di mana kondisi optimalnya dengan suhu 30 derajat Celcius dengan pH 5 untuk hasil yang terbaik. Yang lanjut ke tahap pembahasan selanjutnya itu metodologi penelitian, di mana untuk mendukung penelitian ini kita berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait, ya, di antaranya adalah Laboratorium Teknik di Sekolah Tinggi Teknologi Veteran Cilegon, Laboratorium PT Padi Indonesia Maju, dan Laboratorium PT Nippon Tsukuba Indonesia, di mana ketiga institusi tersebut dapat menyediakan fasilitas yang relevan dan mendukung untuk menjalankan proses penelitian bioetanol secara intensif, yang bertujuan juga untuk memanfaatkan keahlian akademik dan industri dalam mengevaluasi potensi bioetanol dari limbah biomasa secara efisien, di mana variabel penelitian pada penelitian kali ini terbagi dalam tiga, yakni variabel bebas, yaitu biomasa yang digunakan meliputi kulit singkong dan tongkol jagung yang merupakan bahan dasar pengembangan bioetanol. Yang kedua ada variabel terikat, di mana hasil yang diukur meliputi rendemen bioetanol, tingkat kemurnian etanol, dan volume yang diperoleh selama proses fermentasi. Dan variabel yang terakhir itu variabel kontrol, di mana standarisasi parameter meliputi jenis ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae, suhu fermentasi, pH medium, dan durasi fermentasi yang memastikan keseragaman hasil yang dihasilkan. Dengan bahan dan peralatan, peralatan yang menggunakan seperangkat alat seperti blender, set alat destilasi, refraktometer, spektrometer UV-Vis, dan gas kromatografi untuk mendukung analisis. Untuk bahan sendiri itu biomasa berupa kulit singkong dan tongkol jagung dengan bahan kimia seperti NaOH dan H2SO4 serta mikroorganisme ragi Saccharomyces cerevisiae dengan peralatan pendukung tambahan termasuk gelas ukur, kertas saring, oven, dan alat pengaduk magnetik untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai standar. Di mana untuk prosedur analisa sendiri terbagi dalam 5 tahap, yakni perlakuan substrat, di mana limbah kulit singkong dan tongkol jagung dibersihkan, dikeringkan, digiling, dan disaring menjadi serbuk halus. Yang dilanjutkan ke dalam tahap delignifikasi, yaitu penambahan NaOH 3% pada suhu tinggi yang digunakan untuk memisahkan lignin dari selulosa pada substrat. Berlanjut ke tahap hidrolisis, dengan penambahan asam seperti H2SO4 atau asam sulfat yang berfungsi untuk memecah selulosa menjadi gula sederhana yang siap diolah. Selanjutnya ada tahap fermentasi, yakni penggunaan bakteri atau ragi Saccharomyces cerevisiae yang dimasukkan ke dalam filtrat hasil hidrolisis yang telah disesuaikan pH-nya untuk menghasilkan etanol. Dan yang terakhir adalah analisis bioetanol
menggunakan gas kromatografi untuk mengukur tingkat kemurnian dan kualitas dari bioetanol yang dihasilkan. Cukup sekian untuk pembahasan pembuatan bioetanol dari limbah kulit singkong dan tongkol jagung. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.